Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita lihat ini terdapat dalam materi pendidikan agama Islam kelas 7. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, kemudian ilmu kita bertambah dan keyakinan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sama-sama memahami bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan, yaitu menjelaskan, memperincikan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril, yang mana apabila kita membacanya itu bernilai ibadah. Dan Al-Quran ini juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sering kita baca yaitu yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik teman-teman yang berbahagia, kenapa kita itu harus berpedoman kepada Al-Quran? Karena kalau kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, berarti kita telah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah harus taat kepada Allah? Maka jawabannya adalah sebagai umat Islam kita harus taat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku sebagai umat Islam, maka kita diperintahkan untuk yang pertama ati'ullah, taat kepada Allah. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Yaitu taat dengan menjalankan perintah-perintahnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul, berarti menjalankan apa-apa yang ada di dalam hadis, ya. Karena hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu bisa berupa perkataan Nabi, atau misalkan perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi, atau sifat Nabi, ya, atau juga termasuk daripada fisik Nabi Muhammad SAW yang terkadang dijelaskan oleh para ulama bagaimana Nabi itu berjenggot,
kemudian Nabi itu alisnya seperti apa, kemudian juga Nabi juga giginya bersih, seperti itu. Nah, kita ikuti ya sebagai umat Islam yang laki-laki itu khususnya itu mengikuti baik itu sifatnya Nabi ataupun juga akhlaknya ataupun juga perkataannya. Contoh perkataannya itu adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Maka kita ngelakuin sesuatu itu harus lurus niatnya karena ibadah kepada Allah. Kenapa harus lurus niatnya? Karena lurus niat itu adalah ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang berbahagia, jadi sekali lagi kita taat kepada Allah artinya kita menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita taat kepada Rasul artinya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya perkataannya ataupun perbuatannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Surah An-Nisa yang tadi kita baca itu mengandung beberapa kandungan. Yang pertama adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul dan pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang harus kita taati. Kemudian di sini ada kalimat mukmin, ada muslim, ya. Nah, kita ini sebagai orang Islam, ya, maka kita disebut seorang muslim. Karena kita memiliki keimanan, berarti kita disebut orang mukmin. Kemudian yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita jalankan itu harus didasari dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Contohnya ketaatan kita melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa melaksanakan sholat berjamaah? Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Maka kita hendaknya menjalankan perintah itu. Pertama kita tegakkan sholat. Artinya tegakkan itu bukan hanya sholatnya saja yang ditegakkan, tapi setelah sholat pun kita tetap tegak, taat, patuh kepada Allah. Kemudian juga wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi zakat ini adalah bukan orang fakir miskin yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita butuh kepada Allah, jadi kita harus menjalankan perintahnya. Kita datangi orang fakir miskin, kita tunaikan zakat kita. Bukan dipanggil fakir miskinnya ke rumah, tapi kita yang nyamperin ke rumahnya untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan zakat. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu artinya kita bareng-bareng sholatnya berjamaah, itu lebih utama. Hadirin jamaah rahimakumullah, teman-teman yang berbahagia. Kemudian keharusan mentaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang benar-benar menjalankan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian juga selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk kita mentaati dan kita penuhi. Namun sebaliknya, jika perintah pemimpin itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak wajib mentaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah, ya, kalau mereka itu memerintahkan kepada yang bermaksiat, mengandung maksiat, maka kita tidak harus mentaatinya.